Bisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Thomas Alva Edison, Albert Einstein yang lahir tahun 1800-an tentu udah gak asing di telinga. Karena nama mereka selalu kita pelajari di buku ilmu pengetahuan saat masa-masa sekolah. Kecerdasannya membuat kita terkagum-kagum. Namun tahukah kamu kalau ilmuwan muslim sudah lebih dulu memberikan sumbangsih penemuan dan teorinya untuk kemajuan teknologi maupun perkembangan ilmu-ilmu lainnya? Contohnya Al-Khwarizmi sang penemu aljabar di dunia matematika, atau Ibnu Sina sang bapak kedokteran yang jeniusnya gak ketulungan. Dan kali ini Nisha Story mau share ke kalian semua ilmuwan-ilmuwan muslim yang jarang sekali namanya terdengar dunia. Siapa aja? Simak sampai habis ya. Sebelum masuk pembahasan, seperti biasa, tekan dulu tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar gak ketinggalan info menarik lainnya. Maryam Al-Asturlabi. Maryam Al-Asturlabi seorang ilmuwan muslimah yang membawa ilmu astrolab ke tingkat berikutnya pada abad ke-10. Ia lahir di Aleppo, Suriah tahun 950 Masehi dan mengembangkan astrolab kompleks pertama. Maryam dikenal sangat cerdas di bidang akademis, dan kemampuannya dalam mengembangkan astrolab terinspirasi dari sang ayah yang merupakan insinyur pembuat astrolab bernama Al-Ijli. Ayahnya belajar dan bekerja di bawah bimbingan Muhammad bin Abdillah Bastulus, seorang ilmuwan dari Baghdad pembuat astrolab tertua yang masih ada di dunia. Al-Ijli berbagi pengetahuannya kepada Maryam yang pada akhirnya putrinya ini membuat astrolab dengan versinya sendiri. Desain yang Maryam buat menggunakan perhitungan matematis yang rumit dan presisi. Astrolab adalah alat untuk mengukur ketinggian benda langit. Alat ini terdiri dari piringan logam atau kayu dengan keliling yang ditandai dalam derajat. Astrolab ciptaannya ini berguna untuk menentukan posisi matahari, bulan, bintang, dan planet. Juga membantu menemukan kiblat dan memastikan waktu sholat dan tanggal Ramadan. Penemuannya memicu awal perkembangan di bidang astronautika dan navigasi luar angkasa. Inovasi Maryam juga menjadi pondasi pengelolaan transportasi dan jalur komunikasi. Setelah bertahun-tahun diabaikan, kontribusinya terhadap astronomi akhirnya diakui secara internasional pada tahun 1990 sebagai astrolabis dengan menamai sabuk utama asteroid 7060 Al-Ijli. Al-Jazari. Ismail Al-Jazari lahir di dataran Mesopotamia pada tahun 1136 Masehi. Ia adalah seorang polimet muslim berbakat abad pertengahan yang dikenal karena karyanya di bidang teknologi. Ia pun diberi julukan Bapak Robot Dunia oleh masyarakat. Al-Jazari belajar berbagai ilmu pengetahuan termasuk matematika, fisika, dan mekanika. Juga belajar beberapa bahasa, yaitu bahasa Arab, Persia, dan Yunani. Salah satu karya terkenalnya adalah Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah atau The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Buku ini berpengaruh dalam sejarah teknologi otomatis di abad pertengahan. Dalam karyanya ini, Al-Jazari menjelaskan berbagai alat otomatis yang berfungsi secara mekanik dan hidrolik. Salah satunya adalah jam air yang menunjukkan waktu secara otomatis, menggunakan air sebagai mekanisme penggeraknya. Salah satu aspek dari karya beliau adalah kemampuannya dalam merancang dan membangun alat-alat mekanik yang kompleks. Sebut saja mesin pemotong otomatis yang revolusioner pada zamannya. Mesin ini menggunakan sistem roda gigi untuk memotong logam dengan akurasi tinggi. Inovasi lainnya adalah alat pengangkat air, jam gajah, penyeimbang otomatis untuk jam, serta alat musik otomatis. Dari semua karyanya, para sejarawan sains terpana pada jam gajah buatannya. Jam tersebut dipadu-padankan dengan corak budaya India, Cina, Mesir, Persia, dan Arab. Alat ini menggambarkan luasnya referensi Al-Jazari dalam membuat alat mekanik. Di kalangan ilmuwan dan insinyur, buku yang ditulis oleh Al-Jazari masih relevan untuk digunakan di zaman ini.
Bahkan, naskah yang ia tulis dalam bahasa Arab masih bisa kita temukan di Oxford, Dublin, London, dan beberapa tempat di Eropa. Semasa hidupnya, Ismail Al-Jazari berhasil membuat kurang lebih 174 gambar perangkat mekanik. 80 diantaranya dilengkapi dengan tata cara pembuatannya. Karyanya ini nggak hanya dikenal di wilayah Islam saja, tapi juga menyebar ke Eropa melalui terjemahan bahasa Latin. Al-Zahrawi. Al-Zahrawi adalah seorang ilmuwan muslim kelahiran Cordoba, Spanyol pada tahun 936 Masehi. Di negara barat dikenal dengan nama Abul Qasis, sementara bangsa Mur Andalusia menyebutnya El-Zahrawi. Lewat pemikirannya yang jenius, Al-Zahrawi menciptakan banyak terobosan di bidang kesehatan, khususnya ilmu bedah. Saking besarnya sumbangsih beliau di bidang itu, maka diberi julukan Bapak Ilmu Bedah Dunia, dan menjadi dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II. Ia menemukan puluhan peralatan bedah yang belum pernah ada di masanya. Salah satunya adalah catgut, yaitu sebuah benang penjahit luka yang terbuat dari usus kambing dan sapi untuk pertama kalinya. Sebelum ditemukan catgut, biasanya menggunakan dedaunan tertentu dan ditempelkan di luka tersebut biar mengering. Juga menggunakan semut besar untuk menutup luka yang terbuka, dengan cara ditempelkan pada luka tersebut. Hal ini pernah lazim dilakukan di pelosok Afrika dan Amerika Selatan. Alat-alat bedah baru yang dibuat atas hasil pemikirannya antara lain pisau bedah, sendok bedah, retraktor, plester, dan masih banyak lagi. Kehebatannya sebagai ahli bedah diakui para dokter di Eropa. Karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Tashrif, yang berjumlah 30 jilid dan diterjemahkan dalam bahasa Latin pada abad ke-12 Masehi. Kitab ini dilengkapi dengan gambar ilustrasi serta peralatan bedah temuannya dan menjadi ensiklopedia kesehatan. Para dokter di berbagai penjuru dunia menjadikan Al-Tashrif sebagai pedoman, dan oleh para dokter ahli bedah Eropa dijadikan buku resmi sekolah kedokteran selama berabad-abad. Al-Zahrawi wafat di Cordoba pada tahun 1013 Masehi di usianya yang ke-77 tahun. Ibnu Khalaf Al-Muradi. Peter Henlen dari Jerman lebih dikenal dunia sebagai penemu jam mekanik, yang berdasarkan pengetahuan barat ditemukan di Eropa pada 1300 Masehi. Namun faktanya, jauh sebelum itu di abad ke-11 Masehi, seorang ilmuwan muslim Andalusia lebih dulu menemukan jam mekanik yang disebut Taqi al-Din. Ia adalah Ibnu Khalaf Al-Muradi. Temuannya itu dituliskan dalam buku The Brightest Stars for the Construction of Mechanical Clocks. Pada buku Technology in World Civilization, A Thousand Year History, karya Arnold Pesce, bahwasanya karya atau kontribusi Al-Muradi menghadirkan desain untuk lebih dari 30 perangkat mekanik, di antaranya adalah perangkat jam air, kalender, kereta roda gigi, bahkan mesin perang. Kitab Al-Asrar fi Nata'ij Al-Afkar merupakan salah satu karyanya yang luar biasa. Kitab ini berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu mekanika. Di dalamnya memuat prinsip-prinsip dasar mekanika, antara lain konsep gaya, hukum gerak, dan prinsip tuas. Prinsip-prinsip ini adalah dasar mekanika modern dan telah digunakan dalam pengembangan berbagai mesin, termasuk jam dan perangkat mekanis lainnya. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan ilmuwan muslim dan ahli sejarah ternama abad 14 dari Tunisia, Afrika Utara. Beliau lahir dari keluarga kelas atas Andalusia keturunan Arab yang merupakan bangsawan terpandang. Kecerdasan alami dan rasa keingintahuan yang tinggi membawanya menjadi seorang intelektual dalam masalah politik dan sosial. Ia menulis beberapa karya, salah satunya adalah buku berjudul Muqaddimah. Buku ini membahas teori sejarah dan metode penelitian serta pandangannya terhadap faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik dalam membentuk peradaban manusia. Ia diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi. Bahkan, guru besar sosiologi di Aberdeen University, Scotland, yaitu Dr. Brian S. Turner mengomentari karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan,
tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya tradisi dari intelektual yang diterima dan diakui dunia barat, terutama ahli sosiologi yang menulis karya-karyanya dalam bahasa Inggris. Selain itu, beliau juga pernah menjadi menteri di beberapa negara, seperti Tunisia, Maroko, dan Granada. Selain Muqaddimah, Ibnu Khaldun juga menulis beberapa karya lainnya, seperti Kitab Al-Ibar, Kitab Al-Ajab, dan Kitab Al-Jadwal. Karya-karyanya yang berharga ini telah menjadi sumber ilmu pengetahuan dan inspirasi bagi banyak orang selama berabad-abad. Ibnu Khaldun wafat pada tahun 1406 Masehi di usia 74 tahun. Namun, warisannya dalam sejarah pemikiran masih terus dihargai dan dipelajari hingga sekarang, dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling brilian dalam sejarah intelektual Islam dan pemikiran dunia. Abbas Ibnu Firnas, sang bapak penerbangan dunia. Ya, gelar ini disematkan pada ilmuwan muslim jenius kelahiran Spanyol, yaitu Abbas Ibnu Firnas. Beliau adalah ulama brilian yang juga sebagai astronom, dokter, penerbang, musisi, dan penyair. Abbas Ibnu Firnas menjadi ilmuwan muslim pertama yang punya gagasan tentang bentuk dasar pesawat. Rancangan model pesawat bahkan digarapnya jauh sebelum Wright bersaudara berhasil membuat pesawat terbang. Ia pun mempelajari mekanika dan teknik-teknik penerbangan dalam ilmu aerodinamika. Di masanya, hal ini tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang. Kemudian beliau merancang sebuah alat penerbangan pertama di dunia berupa glider. Alat ini berbentuk seperti sayap burung yang bisa digerakkan. Lalu ia pun menguji alat ciptaannya itu dengan naik ke atas menara masjid yang sangat tinggi, lalu melompat dan berhasil melayang di udara, dengan disaksikan masyarakat Cordoba di Andalusia. Namun sayang, alat ini belum sempurna untuk melakukan pendaratan. Karena kegagalan mendarat, Abbas pun terhempas ke tanah sangat keras dan tulang punggungnya cedera. Apakah berhenti? Tentu tidak. Ia mencari cara bagaimana alat ciptaannya bisa mendarat sempurna. Akhirnya dia menemukan bahwa ekor berperan penting dalam pendaratan. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa pemikiran Abbas untuk bisa terbang terinspirasi dari Armen Firman, yaitu seorang pengamat alam yang cerdik. Firmanlah yang pertama membuat sayap dari papan kayu dibungkus sutra dan bulu burung. Tapi sumber lain mengatakan, Armen Firman adalah nama lain dari Abbas Ibnu Firnas. Tepatnya dunia barat memanggilnya dengan nama itu. Selain menemukan alat terbang, Abbas Ibnu Firnas juga menemukan alat-alat lain, yaitu alat penunjuk waktu berupa jam air, alat hitung atau kalkulator, planetarium, dan komputer astronomi. Al-Khwarizmi, salah satu sumbangan peradaban Islam dalam bidang matematika adalah perhitungan aljabar, yang ditemukan oleh ilmuwan muslim bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ia lahir di kota Khwarizm sekitar tahun 780 Masehi. Selain ahli di bidang matematika, ia juga seorang astronom dan ahli geografi. Beliau juga dikenal sebagai salah satu pendiri bidang astrolab dan telah menyusun kurang lebih 100 tabel tentang bintang. Karena karya-karya hebatnya seputar matematika, terutama dalam pengembangan aljabar dan algoritma, maka Al-Khwarizmi diberi gelar Bapak Aljabar. Karya terbesarnya berjudul Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Buku tersebut membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat. Buku ini juga merumuskan dan menjelaskan detail tabel trigonometri. Kontribusi Al-Khwarizmi tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata aljabar, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya. Tak berhenti di sana, Al-Khwarizmi juga mengembangkan angka nol yang ia perkenalkan dalam kitab berjudul Al-Jam'a wa Al-Tafriq bi Al-Hisab Al-Hindi, yang sebelumnya ditemukan oleh matematikawan asal India bernama Brahmagupta pada abad ke-7 Masehi. Di penghujung usianya, yaitu di tahun 850 Masehi, ia berhasil mewariskan ilmu yang bermanfaat bagi dunia, terutama bagi bidang matematika. Ibnu Sina,
Siapa yang gak kenal beliau? Ya, Avicenna. Begitu orang barat memanggilnya. Ibnu Sina dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pramodern dan diberi julukan Bapak Kedokteran Modern. Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir di Bukhara pada tahun 980 Masehi. Kecerdasan beliau sudah terlihat sejak kecil, yang haus akan ilmu pengetahuan, termasuk sudah hafal Al-Quran 30 juz di usia 10 tahun. Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran di usia 16 tahun dan menemukan banyak metode baru pengobatan. Pasien yang berhasil disembuhkannya adalah penguasa Bukhara, yaitu Raja Nuh Ibnu Mansur. Sebelumnya sudah banyak tabib istana yang mencoba mengobati beliau, namun belum juga sembuh. Sebagai bentuk terima kasih, Raja pun mengizinkan Ibnu Sina mengakses perpustakaan Samanid, yang kemudian memperluas pemikiran dan pengetahuannya. Ibnu Sina mulai aktif menuliskan pemikirannya di usia 21 tahun, mencakup berbagai bidang, seperti ilmu kedokteran, matematika, fisika, astronomi, musik, dan puisi. Dari sekitar 240 judul, salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah Kitab Qanun fil Tibb, yang memuat penjelasan mengenai berbagai penyakit, seperti temuan beberapa penyakit menular seperti TBC dan daftar 760 macam obat disertai cara efektif untuk menggunakannya. Buku ini menjadi panduan penting bagi praktisi medis di seluruh dunia selama berabad-abad. Itulah beberapa ilmuwan muslim yang penemuan dan pemikirannya sangat bermanfaat bagi dunia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan bagi kalian yang mau menambahkan atau meluruskan, silakan tulis di kolom komen ya. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman, agar channelnya semakin berkembang. Tunggu part 2-nya ya.